nanti sekali awak aja nih. Ibu pertanyaannya mah nanti sama, cuma beda persepsi doang dari ibu sama ibu. Iya. Assalamualaikum dulu nih. Enggak, itu mah mati ini sekali awang aja. Kenapa nggak dua-duanya? Gak bisa nyala, harus satu. Oh, harus satu. Berarti sekitar kurikulum ya. Perbandingan sama kayak kekurangan kelebihan aja sih. Iya. Karena memang beda sama kurikulum 13. Kenapa beda? Karena pada saat kurikulum 13 itu begitu dia launching kurikulum 13, kita diadakan penataran. Sosialisasi terus. Tapi begitu ada kurikulum merdeka, sosialisasinya kurang. Yang kewa jelaskan. Kita pembukaan dulu, Bu. Baik, Ibu bisa pegang satu di sini untuk Cabulis. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kami dari Universitas Buana khususnya dari Prodi SD itu untuk mewawancara bagaimana sih kurikulum yang ada di SDN Angkasa kepada Ibu siapa? Ibu Iis. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru SDN Angkasa 12. Nama Iis Rohati SPD. Kebetulan di Angkasa 12 saya ngajar kelas 6 ya. Dan satu lagi rekan saya. Saya nama Ibu Probawati dari SD Angkasa 12. Saya mengajar di kelas 1. Ujung sama ujung. Baik, mungkin langsung aja untuk pertanyaannya dari poinnya pemahaman dan juga implementasi kurikulum. Ibu, untuk kurikulum yang saat ini digunakan di SDN Angkasa itu kurikulum apa? Untuk tahun sekarang secara keseluruhan itu kita sudah bisa menggunakan kurikulum Merdeka tahun ajaran 2025 sama 26. Kalau kemarin ada beberapa terutama kelas 3 sama kelas 6 itu kita memakai transisi karena belum sepenuhnya full kurmer ya. Kalau 1, 2, 4, 5 itu dari rapot sama pembelajaran sudah kurikulum Merdeka. Untuk 3 sampai 6 kita transisi menggunakan antara K13 dan kurmer. Bahkan rapotnya juga kemarin yang khusus kelas 6 kita masih kurmer. Tapi untuk tahun sekarang itu diharuskan 1 sampai 6 kita pakai kurmer ya Bu Wati ya. Untuk tahun sekarang pakai kurmer semua untuk Angkasa 12. Bagaimana proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kurikulum tersebut menurut Ibu? Kalau pembelajaran untuk khususnya kelas 1 yang sekarang mulai menggunakan kurikulum Merdeka sejak tahun kemarin, pembelajarannya seperti biasa, hanya saja begini. Kalau kurikulum 13, kalau saya bandingkan begini ya, kalau kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka, kurikulum 13 itu sifatnya mungkin agak dangkal untuk pengetahuannya, karena kita hanya seperti istilahnya tuh asal mengenal. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini materinya mungkin lebih tinggi, untuk ukuran kelas 1 agak tinggi sekali dan lebih mendalam pembelajarannya. Hanya saja kalau untuk kelas 1 memang ada pembelajaran yang bisa menggunakan kurikulum, misalnya menggunakan pendekatan tematik, ada pembelajaran yang tidak harus menggunakan tematik. Contohnya matematika, misalnya bisa sih digabungkan dengan misalnya bahasa Indonesia, tapi tidak semua sub pokok bahasan bisa menggunakan tematik.
Eh, Mungkin ada tambahan untuk kurmer ya. Untuk kurmer itu dititik beratkan itu kebanyakan sama karakter anak ya. Karakter yang ditonjolkan bahwa anak itu harus mempunyai karakter-karakter. Makanya di sini ada yang disebut dengan P5 kalau kurmer ya. Nah, di sana anak dituntut mempunyai sebuah karakter kemandirian, mencintai budaya, mempunyai inovatif, dan yang jelas itu ditonjolkan adalah kemampuan karakter, kemampuan anak itu yang ditonjolkan ya untuk yang kurmer ini. Sehingga kalau misalkan pengetahuan memang sangat tinggi, tadi sudah disebutkan jika dibandingkan sama yang lain, tapi ya itu eh, mempunyai kemampuan karakternya itu yang ditonjolkan, anak harus bisa mandiri lah gitu untuk kurmer. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari kurikulum kurikulum Merdeka ini? Untuk kelebihan dari kurikulum Merdeka mungkin tadi sudah disebutkan dari Bu Guru kelas 6. Memang kita lebih menonjolkan ke karakter anak. Jadi anak itu tidak harus mempunyai pengetahuan tinggi, tapi ada anak mempunyai kelebihan lain selain berpengetahuan tinggi juga anak itu tidak harus, oh ini pengetahuan tinggi, mungkin anak ini ada kelebihan lain selain di pengetahuan. Misalnya ada anak yang mempunyai kelebihan di bidang seni, kita lebih menonjolkan ke seninya. Itu kelebihan dari kurikulum ini. Terus memang bagus untuk kemajuan bangsa dan negara ini memang bagus kurikulum Merdeka itu karena memang anak-anak harus lebih lebih dipacu untuk belajar, lebih mendalam. Materinya lebih mendalam dan harus anak-anak memacu harus belajar, kalau tidak belajar tidak akan bisa. Bagusnya seperti itu. Tapi mungkin ada sisi kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya misalnya saja kurikulum Merdeka kan tidak semuanya bisa memakai di wilayah Indonesia itu kan tidak semuanya ya istilahnya sudah mengenal IT, sudah internet, sudah semuanya. Tapi kan ada yang seperti guru-guru juga kita harus mengikuti zaman seperti guru-guru yang sudah tua juga mau tidak mau harus zaman itu. Jadi kekurangannya mungkin dari sisi IT kita harus gurunya harus pinter dalam IT karena kita harus mengikuti perkembangan ilmu dari kurikulum Merdeka sendiri. Yang kedua mungkin eh, peralatan fasilitas dari mohon maaf dari pemerintah yang sangat minim sekali. Sementara kita ingin maju, misalnya kita menerangkan masalah tentang otot, organ, tulang, otomatis kan ada alat peraganya yang memenuhi syarat. Sedangkan alat peraga dari pemerintah mohon maaf sekali sangat kurang sekali. Atau minimal misalkan mau menampilkan di PPT juga nggak ada infosnya misalnya. Iya, misalnya kita mau menampilkan infokus juga sangat terbatas. Kita ingin seperti ini tapi kok nggak ada infokusnya. Kalau ada pun rebutan hanya satu seperti itu. Apalagi alat peraga yang lain kayak bangun ruang, bangun datar, itu sangat minim sekali. Jadi kita juga mungkin harus kreatif sendiri. Tapi alat peraga yang kita bikin biasanya mohon maaf tidak semenarik yang dari pemerintah. Kalau pemerintah karena mungkin bagus jadi akan menarik. Jadi bagus sih kurikulum Merdeka, bagus untuk kemajuan zaman, cuma fasilitas sarana dan prasarananya masih kurang. Buku pun masih kurang. Apalagi dalam buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 1, mohon maaf sekali. Saya sendiri suka kebingungan, apa sih yang mau diajarkan bahasa Indonesia itu? Di bukunya sangat-sangat kurang. Ada hanya gambar. Kita bingung. Ini mau diapain nih? Gambar ini dengan gambar gajah, gambar kelinci, gambar main bola. Sudah. Apa yang akan diajarkan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sini? Apakah dari kita membuat cerita, pemahaman bacaan, berarti kita harus membuat
bacaannya, gurunya, atau dari kalimatnya, atau dari siapanya. Kita suka kesulitan di situ, di kurikulum merdeka seperti itu. Buku terutama belum menunjang sekali untuk ke kurikulum merdeka. Kalau matematika bagus matematikanya. Jadi nggak bisa semaksimal itu gitu Ya, ya. belum bisa semaksimal itu. Banyak sekali masih kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi gitu. Dari sisi penilaian kurikulum merdeka, mohon maaf, berganti-ganti kurikulum, tapi kita tidak mengalami kemajuan yang benar-benar tampak kelihatan. Karena apa? Karena sistem penilaiannya tidak dirubah. Selama sistem penilaiannya tidak dirubah, tidak akan mengalami kemajuan. Benar nggak Bu Is? Ya. Kenapa? Kita tidak berani mengatakan bahwa A, B, B. Oke lah, yang nilai 4, 4, 5, 5. Saya inginnya seperti dulu. Jadi kalau memang nilai 4, berani katakan 4. Jangan menjadi harus 7. Nah inilah. Jadi nilai itu seperti apa ya? Anak yang nilainya 3, perbaikan berapa kali pun, ini harus naik karena aturan pemerintah. Aturan yang mengatakan ini anak harus naik. Kalau dulu kan mungkin anak merasa ada tantangan karena tapi udah naik kelas Ya, gitu ya. jadi untuk semangat belajarnya gini. Kalau sekarang memang penilaian tidak harus dari sisi nilai saja, dari sikap, absensi. Tapi kalau pengetahuannya sama sekali tidak bisa, sikapnya baik, rajin ke sekolah, absennya bagus. Tapi kalau pengetahuannya masih sangat-sangat kurang, apa ini harus naik? Suka tantangan bagi guru seperti itu. Nah, mungkin yang dirasakan oleh ibu sebagai guru mungkin merasa tidak maksimal mungkin. Ya, jadi mau kita teh ya pinter, ya soleh, ya baik, ya rajin gitu, maunya seperti gitu. Jadi wajib itu naik. Ini kalau pas tantangannya pada saat kenaikan kelas, aduh saya suka bingung. Bagaimana ini merubah nilai? Sementara anaknya ini anak harus naik. Kemarin saya terpaksa sekali yang anak-anak bacanya masih ini, saya membuat surat pernyataan. Itu sangat terpaksa sekali. Kenapa? Ini anak memang bacanya ngerti huruf, tapi anak kita malas. Jadi saya sendiri gimana ini seminggu paling sekolah 2 kali. Orang tuanya dipanggil sudah. Orang tuanya malah terserah Bu Guru saja. Udah dipanggil sudah. Seminggu 2 kali. Gini gimana sekolah kayak gini, kita mau ngajarin baca gimana, anaknya nggak pernah sekolah. Nah, terpaksa saya membuat surat pernyataan. Naik dengan catatan kalau tidak ada perubahan di kelas 2 tidak akan naik. Sangat terpaksa dengan seperti itu. Anaknya baik, tapi rajinnya kurang sehingga kita kesulitan. Dan itu anak-anak yang seperti itu bagaimana nilainya harus 7 di rapot. Nanti pada saat dia SMP sampai dia kelas 6 belum bisa baca, belum lancar baca, kita yang disalahkan sama guru SMP. Tugasnya guru SD ngapain saja. Kan seperti itu. Nah, jadi gimana ya menghadapi anak-anak yang kayak gitu. Jadi bolak-balik saya bilang, bolak-balik kurikulum diganti, tapi kalau sistem penilaiannya tidak dirubah, tidak berani mengatakan A, B, dan B, C, tetap tidak akan Tapi maju. kalau misalkan ada masalah seperti itu, ibu mengatasi solusinya gimana sih? Apa dengan surat pernyataan? Misalkan dengan surat pernyataan anaknya tidak naik kelas, terus misalkan anak itu menjalani pembelajaran selama 1 tahun lagi, tapi masih belum bisa membaca misalnya, itu seperti apa solusinya? Saya kemarin sempat ke gurunya kelas 2. Mbak Risma, Bu Devi, ini anak tolong diawasi, tolong diajarin baca lagi. Tolong diderder baca lagi 2 anak ini. Ya. Karena sistemnya tidak boleh tidak naik kelas. Jadi kita terbentur dengan aturan. Diusahakan bahwa setiap jenjang itu ketika naik anak harus 100% naik kelas. Jadi memang tantangan buat guru segimana ya bagaimana cara untuk mensiasatinya, dan yang untuk kurmer ini mau tidak mau mungkin dirasakan ketika praktek ya, adik-adik dituntut
bahwa kita tuh harus lebih kreatif, mutar otak dalam hal pembelajaran ini. Bagaimana cara penerapan ke anak itu yang paling sulit ya. Kalau kita ngajar misalkan negara-negara ASEAN, kita bisa menjelaskan negara ASEAN terdiri dari ini, sekarang tidak bisa. Mungkin harus lebih kreatif, Kreatif papan sekarang. apa gitu ya. Ya. Jadi dibawa anaklah permainan, nyanyian, dibungkus itu. Kalau kurmer itu istilahnya dibungkus sama hal-hal yang bisa menyenangkan anak. Karena pada dasarnya sekarang bukan dituntut saja untuk tadi kan karakter anak tuh kita ngajar tuh harus menyenangkan. Kalau misalkan kita kebanyakan kayak gini, hanya berbicara tadi ASEAN gini terdiri dari 10, sekarang menjadi 11, terdiri dari ini itu nggak bisa. Sekarang anak harus bisa mencari sendiri. Kita harus bagaimana cara membungkus karena otak guru itu terus berputar. Ini pembelajaran ini bagaimana caranya supaya menarik ke anak supaya menarik bagaimana jadi caranya. Buku itu kadang-kadang hanya sebagai acuan saja, bukan hanya untuk dikasihkan pembelajaran ke anak. Kita tahu buku ini isinya ini, kita lah yang harus mengolah. Itu adalah mengolah. Makanya dituntut tadi ya IT-nya, ya otaknya harus gimana, ya fasilitasnya itu semua udah komplit. Jadi harus seperti itu. Fasilitas minim ini gimana caranya? Tadi kan satu-satunya ya Infokus nggak ada. Bagaimana caranya? Kasihkan ke anak misalnya LKPD. Sekarang sistemnya adalah LKPD. Jadi terus itulah yang namanya kurma. Nah, Ibu dari semua kelebihan dan kekurangan yang dari kurikulum tersebut, jika dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya, menurut Ibu yang paling tepat dari segi asesmen, pembelajaran, dan yang lainnya, kira-kira yang menurut Ibu paling tepat itu yang mana? Gitu, atau yang paling baik gitu ya? Karena pastinya setiap kurikulum kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi jika diperbandingkan yang lebih baiknya itu yang mana gitu? Kalau menurut saya mah kurikulum yang dulu yang paling tepat malahan. Benar nggak Bu Isya? Yang KTSP. Bukan yang kurmer ataupun yang K13. Yang KTSP itu yang sangat-sangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga enak itu mengajarkannya. Jadi cara CPSA maupun cara yang begini-begini model begini enak. Tapi kalau sekarang pertama kali tidak ada kok kelas 1 langsung kalimat itu kan nggak ada ya. Harus huruf-huruf dulu, harus huruf-huruf itu harus. Sekarang mah nggak ada yang seperti itu. Bahkan sekarang tulisan sambung itu di buku kurikulum Merdeka tidak ada. Saya juga bingung ini gimana. Kelas 1-nya terutama. Nggak ada tulisan. Nggak ada. Iya ya. Jadi kita kebingungan di situ ya. Kelas 1 memang baca tapi tulisan sambungnya kok nggak ada sama sekali ya di bukunya, di ini panduannya itu nggak ada Bos. Saya harus mengajarkan tidak nih, saya bingung nih mau mengajarkan enggak tuh. Sementara di kelas 2, kelas 3, di kelas 3-nya udah jarang dipakai itu. Kalau kita mengajarkan seperti kayak pengetahuan saja, bukan terus harus keterampilan yang harus dimiliki anak kan bukan. Makanya sekarang saya lebih banyak ke bahasa Indonesianya ke yang biasa saja, huruf-huruf biasa. Kita kesulitan di situ. Mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan untuk hilangnya keterampilan anak untuk membiasakan sambung mungkin. Generasi selanjutnya bahkan nggak tahu huruf sambung kayak gimana. Iya, seperti itu. Nggak disalahkan ketika guru SMA kemarin kan karena tulisan anak SMA tidak kebaca. Pernah dengar kan? Tidak kebaca. Ini SD-nya bagaimana? Ya karena kita mungkin terutama kelas 1 itu dituntut ya pembelajarannya seperti ini, tidak terlalu mendalam. Dah guru-guru mah nanti juga kerasa ya harus ngikutin lah zaman gimana gitu. Kalau misalkan kami berdua itu sudah berapa
kurikulum ya kita kita lewati. Kalau adik-adik mungkin sekarang yang ngenanya hanya K13 sama Kurmer. K13 juga mungkin ya ketika SMA masih K13. Sekarang kan Kurmer. Kurmer sendiri sekarang kan mau diganti lagi. Iya. Kurnas dan pendekatannya kan di planning sekarang. Kurnas, Terus diganti. sekarang kemarin ada 7 pembiasaan. Iya, Pancasila sekarang 7 pembiasaan, sekarang adalah 8 dimensi profil kelulusan, sudah ganti lagi. Nah, itulah kita harus ngikutin terus. Dan paling Gitu. paling Kita yang mau tidak mau guru harus ngikutin aturan pemerintah gitu aja. paling pusingnya yang di kelas paling bawah. Kenapa begitu? Harus pakai kurikulum ini rapatnya. Bentuknya juga kayak apa? Ini kita nggak ngerti. Sudah pernah loh yang kurikulum 13, kurikulum 13. Kurikulum 13. Belum penataran, berapa tiba-tiba rapat harus kurikulum 13. Terus deskripsinya itu kayak gimana, ini gimana? Makanya mah guru mah denger ya tadi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pemerintah? Jadi bentuk saran terhadap kurikulum yang sekarang dan selanjutnya ke depan. Semoga lebih baik atau gimana? Mohon maaf kepada pemerintah sebelumnya. Saya yang menjalani di bawah, kalau misalnya ada kurikulum baru, sebelum diuji cobakan, jangan diloncengkan pertama itu. Yang kedua, penuhi dulu sarana prasarananya. Oh, ini membutuhkan apa sih yang dibutuhkan di SD itu? Termasuk guru. Guru. Ya, Ya. Terus ketiga sosialisasinya harus benar-benar sudah merata. Cara untuk berkomunikasi sama orang tua untuk menjelaskan ini kurikulumnya seperti ini, kebijakannya seperti ini, itu agak rumit atau? Ya, kita mengalami kesulitan. Misalnya sekarang belum pakai kurikulum merdeka, belum sampai ini sudah mau diganti kurikulum nasional. Kita juga belum paham betul kurikulum merdeka yang ini udah ada jadi kurikulum nasional deep learning kan begitu ya, pendekatan deep learning. Terus kita mau seperti apa lagi? Kan kayak kelinci percobaan kita itu jadinya. Nanti ganti ini, ganti ini, ganti ini. Bari kita belum tahu persisnya. Kurikulum 13 aja sebenarnya kalau diterapkan yang benar gitu, ya bagus untuk kelas bawah. Benar nggak Bu Is? Kalau untuk kelas atas nggak cocok kurikulum 13 itu. Tidak cocok. Apalagi ada pelajaran IPAS ya. Gabungan dari IPA dan orang luar negeri juga pada K13 Kurmer. Kurmer ya? Kurmer IPAS. Kalau K13 tema. Tema, tapi yang pembelajarannya masih tema. Kalau tema itu tema. Didedetkan pokoknya tema ini. Lah ini IPAS ini orang luar negeri juga pada ketawa. Kok bisa loh IPA sama IPS dijadiin satu, sedangkan IPA itu ilmunya luas sekali. IPS apalagi kok bisa digabungkan? Ini sebenarnya jadi kok bisa loh? Kadang dalam satu semester pun guru masih keteteran. Apalagi IPA saja luasnya seperti itu. Apalagi IPS. Pembahasannya banyak, kok bisa jadi satu tuh, terus anak supaya paham tuh gimana gitu. Kan itu sangat-sangat hal mustahil. Nggak ada media. Jadi mohon sekali untuk sosialisasi benar-benar diuji cobakan dulu sebelum launching. Uji cobakan, coba kelemahannya apa, kekurangannya apa, baru nanti dilaunchingkan, bener nggak? Uji coba di kelas 1, dan uji coba itu yang benar-benar, maksudnya jangan hanya sudah berhasil, bukan begitu. Harus benar-benar menerima kritik. Ini kekurangannya ini Pak, ini harus begini Pak, di kelas 1 harus seperti itu. Jadi sosialisasi. Iya, harus terus saja sosialisasinya benar-benar dia harus dikaji benar-benar. Lalu bukunya juga sebelum kurikulum dilaunchingkan siapkan dulu
bukunya. Jangan, ayo udah yang penting launching ya. Yang penting lonceng dah. Bukunya nanti aja Kita kemana sudah nanti. menerapkan kelas 3 penerapannya, kita sudah kurmat, buku belum keluar. Berarti Bukunya satu belum tahun ada itu dari baru pemerintah. anak udah kelas 4 baru datang. Nah, kita bingung mau ngajar, bukunya mana, nggak ada bukunya, cari-cari di mana juga nggak ada. Walaupun memang ada bilang bahwa waktu kita ngajar sebenarnya tidak berfokus sama buku kalau kurmat. Iya, tapi kan paling tidak aja setidaknya, acuannya. Ada gambar Nah, Ya, gitu. acuannya tuh ada gitu. Kan buku teh gudangna ilmu. Jadi batas-batasnya itu kan kita tahu. Walaupun ada kurikulum CP, ATP yang kayak gituan, tapi Iya. kita juga tetap perlu panduan dari buku itu sendiri, mau tidak mau, walaupun tidak digunakan 100% Sekarang kan seperti dulu. CP-nya kelas 1 dengan kelas 2 yang fase Sama. A kan sama. Ini Cuman kurikulum nilainya merdeka. itu. Untuk memisahkan batasannya itu sampai di mana? Misalnya saya mengajarkan seni musik ya, sama di kelas 2 juga seni musik, sama judulnya irama. Tapi batasan kelas 1 itu sampai mana? Kelas 2 sampai mana? Kelas 3 sampai mana? Lah, ini kita bingung ini batasan ini. Karena hanya fase A, kelas 1, 2, 3. Dah. Jadi buat pemerintah mah itu aja pengkajian yang harus betul-betul sebelum dilaunchingkan. Iya, Segala sesuatu harus dipreparakan dulu aja. harus benar-benar sampai matang Kalau sekali. di SD Angkasa 12 ini, apakah menerima murid dengan berkebutuhan khusus atau Kita bukan SD inklusif ya. Kita bukan SD inklusif. Kalau SD inklusif mungkin menerima murid yang Seperti di sini ada SD Angkasa 3. 3. Angkasa 3. Jadi Angkasa 3 itu termasuk SD inklusif karena memang di sana ada dekat dengan SLB. Sehingga siswanya jadi gurunya bisa dipanggil ke SD inklusif, bisa Jadi mungkin lebih membimbing. mudah juga ya. Iya. Terus siswanya kan sedikit, jadi bisa mengkhususkan kita ngajar kepada yang berkebutuhan khusus. Paling-paling ada berapa kan kita bisa milah kalau itu kan Iya. khusus. Harus dipanggil mendampingi gurunya. Tapi kita juga suka kesulitan. Kesulitannya apa? Tidak semua orang tua menerima kondisi anak yang seperti itu. kadang ada orang tua yang mungkin denial apakah anaknya termasuk golongan ABK apa tidak, sehingga mungkin agak dipaksakan untuk masuk ke ke SD. Iya, yang akhirnya gurulah keteteran. Terus gurunya terus nanti kalau kita ngomong tersinggung. Kalau kita aduh mau ngomong gini, tapi ke orang tuanya merasa anak saya tuh hanya belum bisa. Bukan ada kelainan enggak, hanya belum bisa saja. Itu yang kesulitannya di situ. Tapi orang tuanya itu enggak menyadari kondisi anaknya seperti itu. Ada di sini yang kayak gitu. Terus solusinya gimana kalau gitu? Solusinya paling kita omongin, kita sampaikan bahwa ini teh putranya teh seperti ini. Tapi kalau orang tuanya kekeh, Ya udah menerima itu. ya sudah. Enggak, anak saya itu hanya belum bisa saja, Bu. Bukan karena apa-apa. Cobalah, Bu mohon maaf, coba enggak terima. Oh nyatanya di rumah juga bisa. Nah, anak ini kayak yang istilahnya kalau air seember kurang penuh sedikit. Kesulitan-kesulitan. Seperti itu. Udah Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga pendapat dan ilmunya bisa kita terapkan ya, dan kritik saran untuk pemerintah juga semoga didengarkan. Amin. Memang sih, apalagi di daerah Jawa Barat itu dengan banyak sekali kan kata, makanya Pak KDM terus sekolah 1 kelas 50 karena memang banyak anak yang putus. Istilahnya aku nggak keterima negeri, nggak mau di swasta, nggak mau. Sebenarnya nggak sekolah kan gitu kan, makanya satu-satunya jalan 51 kelas kan gitu di SMP negerinya, SMP sama SMA 51 kelas. Untuk apa? Kalau kita juga kesulitan seperti yang Angkasa 12 kemarin juga. Ya, 3 kelas. Setiap ada kebijakan dari pemerintah, kebijakan apapun pasti ada yang nilai positif, nilai negatif.
karena kan ada yang cocok di sini nggak cocok di sini gitu loh. Jadi bisa diterapkan di sini tapi nggak bisa diterapkan di sini. Jadi gimana ya, ya memang sebenarnya pemerintah itu bagus karena apa, dana pendidikan itu sebenarnya besar sekali. Kenapa? Ya benar kata Pak Prabowo, dana pendidikan itu besar sekali, tapi kenapa masih ada sekolah yang kan begitu, masih ada sekolah yang futsal, yang sekolahnya yang fasilitasnya nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi sih ya. Tapi kalau faktor guru, insya Allah kalau guru walaupun seperti saya yang tua ya, yang sebentar lagi pensiun juga, sebenarnya saya tidak mengerti IT. Mohon maaf sekali karena ada rapat. Yaudah Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan dan menerima. Banyak-banyak terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi enggak di depan?